untuk memiliki alternatif di dalam menghasilkan laba perusahaan. Terus di dalam perusahaan dagang, persediaan itu merupakan barang-barang yang diperoleh ataupun yang dibeli untuk dijual kembali tanpa mengubah barang itu sendiri. Itu untuk hal yang berkaitan dengan pengertian persediaan. Itu untuk secara umum di dalam perusahaan dagang itu persediaan tidak ada pengolahan apapun. Itu untuk membeli terus dijual kembali, sehingga untuk barang dagang ini merupakan barang utama di dalam perusahaan dagang. Terus dijelaskan tadi bahwa persediaan barang itu masuk di dalam rekening golongan aset lancar perusahaan yang berguna tadi untuk menghasilkan laba perusahaan. Berkaitan dengan barang dagang, ini untuk di dalam akurat kita harus mengatur akun default barang persediaan. Itu mulai dari akun persediaan sampai pada akun belum tertagih. Untuk mengenai akunnya, kalau dalam akurat ini akun persediaan atau untuk istilah lainnya yaitu inventory account. Kita atur di sini akun default barangnya, yaitu untuk perkiraan persediaan barang dagang dengan nomor rekening 1-1161. Berikutnya yang kedua yaitu akun default dari akun penjualan, yaitu kita atur nomor rekeningnya 4100. Ini untuk perkiraan penjualan. Terus yang ketiga yaitu akun retur penjualan atau sales return account, nomornya 4120, rekeningnya retur penjualan. Berikutnya untuk dibuat akun default potongan penjualan, yaitu dikaitkan dengan akun diskon barang atau untuk item diskon account. Nomornya yaitu untuk 41300. Berikutnya akun barang terkirim. Untuk nomornya 1-1162. Untuk digunakan setelah ini yaitu good in transit. Terus akun HPP atau CODS account, kita buat akunnya nomornya 51100, yaitu harga pokok penjualan. Berikutnya ada retur pembelian, nomornya 1-163. Itu kita kaitkan dengan akun retur pembelian ataupun retur account. Akun beban kita kaitkan dengan biaya item barang, nomornya 61208. Itu taxpayer account. Terus untuk yang ambilin good account, itu akun belum tertagih, nomornya 2-1111. Kita isi dengan hutang pembelian belum ditagih. Jadi untuk di dalam akun persediaan, silakan untuk langkah pertamanya kita harus mengaitkan akun-akun di dalam akurat dengan akun yang kita buat. Untuk mengaitkan kita buat akun default barang, yaitu perintahnya pada singkatan provinsi. Tentunya untuk sebelum komprehensi harus disiapkan akun-akun dari
seperti barang terkirim, akun HPP dipilih yang harga pokok penjualan, akun ratur pembelian, pilih ratur pembelian, sampai pada akun beban tertagih, pilih untuk akun hutang pembelian belum ditagih, yaitu untuk mencatat barang sudah diterima ke penjual tetapi belum untuk diterima pembayarannya. Setelah diperintahkan, aku silakan diklik Selanjutnya untuk di dalam mencatat data barang itu ada 3 langkah. Silakan untuk dipilih salah satu. Yang pertama boleh menggunakan menu daftar. Ini menu daftar. Yang kedua silakan menggunakan menu persiapan singkat. Jadi pilih persiapan singkat. Atau yang ketiga menggunakan modul persediaan. Ini untuk dinamakan dengan menu. Ini yang ada berderet di atas secara horizontal. Ada menu berkas, persiapan, daftar sampai bantuan. Kalau untuk yang bukan modul, ini untuk menu-menu yang secara vertikal dari buku besar sampai pada mengatur. Kita kembali untuk mencatat data barang. Boleh pakai cara pertama menu daftar, pilih yang preferensi, atau untuk menu daftar pilih persiapan singkat, atau untuk pakai modul persediaan. Nah ini untuk mengenai tampilan dari modul persediaan. Jadi ada barang dan jasa, ada pembiayaan pesanan, sampai pada penyesuaian pesanan. Boleh tanpa menu daftar, pilih persediaan, atau pakai persiapan, pilih yang persiapan singkat. Silakan untuk dipilih salah satu dari 3 cara di atas tadi yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk pada implementasi penggunaan pada akurat. Ini untuk diberikan contoh sebuah data inventory atau data persediaan barang. Contohnya sebuah perusahaan memiliki 2 item, yaitu ada item TBA dan TBB. TBA ini untuk tas wanita, TBB untuk sepatu kulit. Semuanya masuk pada tipe persediaan, unitnya menggunakan bis. Untuk kuantitas dari tas wanita itu ada 600. Kalau untuk yang sepatu kulit ini ada 100. Ada biaya per unit 500, ini harga beli maksudnya. Terus untuk harga jual dari tas wanita sebesar 700.000. Ini sudah ada laba 200.000. Untuk yang sepatu kulit biaya per unitnya harga belinya 1 juta. Untuk harga jualnya 1.300.000. Berarti untuk di sini ada laba sebesar 300.000. Guna untuk memasukkan barang-barang yang tadi untuk itu untuk masuk pada menu persiapan. Misalkan untuk dipilih pada daftar, pilih yang persediaan. Terus lanjut pada pilihan kategori barang. Jadi untuk memasukkan dari
inventory. Ini ada item-item, kita masukkan dulu kategorinya. Itu masuk daftar, pilih persediaan, pilih kategori barang. Setelah untuk dipilih kategori barang, silakan pada bagian umum, ini kategorinya kita isikan persediaan. Jadi kita membuat bahwa barang-barang tersebut masuk pada kategori terus diklik OK. Guna memasukkan item barang sampai dengan harga jual, itu untuk kita masuk pada modul daftar, silakan pilih barang dan jasa. Setelah pilih barang dan jasa, nanti akan muncul pada pengaturan umum. Untuk barangnya kita isi dengan item number. Sesuai pada contoh tadi, item numbernya TGBA, nama barangnya di sini berbentuk atas wanita, kategorinya persediaan. Tadi kuantitasnya kita isi pada saldo awal 600, unitnya digunakan PIS, harga pembelinya misalkan 500.000, untuk harga pokoknya 300 juta. Harga pokok yaitu dari kuantitas 600 PIS dikalikan harga beli sebesar 500.000. 600 dikalikan 500.000 ketemu harga pokok sekian barang untuk tas wanita sebanyak 600 piece, harga pembeli masing-masing 500.000 yaitu sebesar 300 juta. Untuk saldonya yaitu ada 600 piece, harga pembelinya tadi 500.000, terus harga pokoknya ada 300 juta. Jadi yang sekarang ini merupakan saldo sangat terambil. Jadi kalau nanti ada pembelian, otomatis saldo saat ini akan terambil. Silakan bisa di OK. Setelah di OK, silakan lanjut untuk barang dan jasa lagi. Bisa untuk mengisikan yang kedua yaitu TBB. Untuk pengisian sepatu kulit, silakan diisi saldo awalnya. Otomatis harga pokok ini akan muncul dan akan diinformasikan selengkapnya di sebelah kanan. Setelah pengisian lengkap dari data persediaan, silakan diklik OK. Guna untuk pengaturan dari harga jual, ini masuknya pada penjualan atau pembelian. Yang harga jualnya 700.000. Jadi kalau tadi itu harga unitnya 500, itu untuk masuk pada daftar penjualan pembelian, silakan diisi untuk 700.000. Pemasoknya dari mana? Ini dari toko ABC. Untuk mengenai pemasok itu dimasukkan pada modul daftar, pilih pemasok. Setelah diisi untuk pembelian atau penjualan, mengikuti harga jual dan informasi pembelian. Berikutnya kalau sudah lengkap bisa kita OK. Apabila diinginkan menginputkan dari persediaan yang sudah kita buat, itu masuk pada bagian laporan. Kategori laporannya itu ada laporan keuangan sampai pada laporan departemen. Ini untuk kita gunakan dan persediaan. Terus tentunya untuk dipilih yang jurnal persediaan. Ini kalau misalkan tadi dari sisi untuk yang barang item TBA, untuk yang tas wanita itu akan muncul seperti
untuk mendata semua persediaan barang dagang dari perusahaan yang dimilikinya. Jadi kalau untuk saya ringkas, di sini untuk mengenai pertemuan yang ke-6 tentang materi modul persediaan. Untuk diagram mengenai tampilan kalau kita ingin menginputkan persediaan. Jadi algoritma bisa dijalankan dengan cara klik 2 kali icon akurat sampai pada pembuatan perusahaan baru atau untuk membuka perusahaan sudah ada, silakan untuk dilanjutkan. Untuk masuk pada menu daftar boleh pakai persediaan atau boleh pakai persiapan singkat, atau kalau menggunakan modul kita menggunakan modul persediaan, terus untuk dipilih yang barang dan jasa. Terus secara aplikasinya. Terus untuk dari langkah pertama itu kita untuk modul persediaan harus untuk membuat link pada akun default barang. Untuk membuat link akun default barang ini perintahnya persiapan pilih yang preferensi. Sebelumnya bisa dibuat dulu untuk akun persediaan barang dagang sampai akun hutang pembelian belum ditagih. Nomornya bisa kita perhatikan. Jadi untuk persediaan barang dagang itu termasuk aktifan nomor 1. Penjualan itu untuk kaitannya seperti halnya pada pendapatan. Nomornya 4. Di dalam akun penjualan itu ada kaitan penjualan dan potongan penjualan, sehingga untuk nomornya juga awalannya 4. Untuk yang belakangnya bebas asal tidak kembar yang sudah ada. Tapi juga kaitannya dengan persediaan barang dagang, ini untuk kaitannya dengan aktiva. Terus untuk HTP awalannya nomor 5. Untuk kartu pembelian kaitannya dengan persediaan barang dagang nomornya 1. Kalau biaya itu nomornya 6. Nomornya diawali 2. Berikutnya itu untuk diatur sendiri. Jadi langkah pertama kita membuat perusahaan baru, kita menyediakan akun default, terus silakan masuk pada pengaturannya. Ini ada 3. Ini salah satu. Boleh pakai menu daftar, pilih persediaan, boleh pakai persiapan singkat, itu pakai menu persiapan, pilih persiapan singkat. Tapi untuk memilihnya yang persiapan mahir. Untuk perusahaan dagang yang secara lebih lengkap lebih kompleks, pilih yang mahir. Kalau untuk yang kemarin yang persiapan singkat itu untuk digunakan yang perusahaan jasa. Kalau jasa sifatnya hanya ada pendapatan dan biaya. Cara yang ketiga silakan pakai menu persediaan. Ini untuk yang gambarnya menggunakan modul persediaan. Atau untuk memasukkan barang-barang item yang dimiliki perusahaan itu akhirnya dari barang dan jasa. Jadi contohnya di dalam inventory persediaan barang itu harus sudah diketahui, harus membuat kode barang item number, diketahui nama barangnya apa, tipenya itu pasti persediaan. Kalau bibitnya silakan diatur boleh bis atau menggunakan dua atau untuk yang lain mesin silakan, atau untuk nanti dilanjutkan dengan kuantitas. Ini barangnya jumlahnya berapa, harga belinya berapa,
ditambah. Setelah ini kita bisa masuk pada penjualan atau pembelian. Kalau ini kita hanya memasukkan harga per unit, pada bagian penjualan pembelian kita masukkan untuk harga jual. Terus kalau ada diskon tidak dimasukkan, terus kita isi pemasok utama yang sebelumnya sudah dibuat pada daftar pemasok. Selesai, tinggal di oke. Kalau untuk menampilkan hasil dari persediaan yang dimiliki perusahaan, itu untuk bisa diklik pada laporan. Kategori laporannya langsung pilih yang persediaan tertunya, silakan pilih yang jurnal persediaan. Di dalam hasilnya, ini kalau misalnya tidak muncul, kita harus ngatur dari tanggal ini disesuaikan pada waktu input, yaitu untuk saldo per tanggal ini awal. Ini harus kita setting, kita atur 1 Januari 23 sampai 28 Mei 23, nanti akan muncul. Kalau tadi pada waktu memasukkan saldo awalnya tahun 2004, yang berarti dari awal 2004 untuk tampil dari jurnal persediaan seperti saya jelaskan tadi, untuk tampilannya akan per item budget. Kalau ini barang yang tipe A, persediaan barangnya dalam nominalnya 300 juta. Nanti yang baris kedua untuk item opening value itu untuk sepatu kulit, nanti akan muncul pada baris yang kedua. Nanti untuk jumlahnya berapa dikalikan harga beli, itu masuk pada persediaan barang dagang pada opening barang equity pada untuk satu apa. Jadi saldo awal dari tas wanita ada 300 juta, konsolidasikan dengan yang sepatu kulit. Demikian untuk saya